Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan berbagi tentang pengalaman saya untuk memperpanjang surat izin mengemudi ya atau SIM A Indonesia secara online. Tidak perlu ke Indonesia ya, jadi 2 hari aja langsung jadi. Proses melakukan perpanjangan SIM A ini hanya memerlukan waktu sekitar 2 jam saja. Dan saya melakukannya online lewat handphone dari rumah saya di Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. SIM online ini saya buat itu pada tanggal 9 Maret 2023 ya, dan itu juga bukan jam kerja, sudah malam hari dan selesai serta tiba di alamat keluarga saya yang ada di Medan itu pada hari Senin. Nah, jadi hanya memerlukan di 2 hari kerja saja ya. Untuk langkah-langkahnya kita simak sama-sama. Nah, ini bagian yang saya sebutkan sekarang ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar. Jadi, sebelum teman-teman mendaftar, pastikan dulu yang pertama, teman-teman harus punya aplikasi digital Korlantas yang bisa di-download di HP atau di handphone teman-teman ya. Jadi kalau di Play Store atau di Apple Store itu nggak ada. Kemarin itu saya download dari APK Pure ya. Jadi saya nggak tahu nih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi APK Pure. Tapi bisa di search di Google, dicari di Google ya, ketik aja digital Korlantas APK download. Nah, itu langsung muncul nanti aplikasinya. Setelah itu juga harus siapkan aplikasi atau download aplikasi EPPSI atau FC dan tes kesehatan yang kita gunakan ericas.id. Jadi hanya bisa dibuka lewat HP doang. Nah, kesiapan yang harus dilakukan lagi adalah tes kesehatan dari aplikasi ericas.id itu. Teman-teman nanti bisa pilih fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta Pusat atau Pusdokes Polri. Kenapa saya memilih ini? Karena fasilitasnya ini adalah gratis atau tidak ada bayar apapun dan kita tidak perlu mendatangi klinik tersebut ya untuk cek kesehatan. Jadi itu alasan saya untuk teman-teman yang berada di luar negeri ya supaya bisa memudahkan. Nah, jadi dari aplikasi ericas.id ini nanti teman-teman hanya mengisi formulir yang ada dengan menjawab ya atau tidak dari pertanyaan tersebut. Sebelum mendaftar, pastikan teman-teman juga sudah mempunyai file-file dokumen berikut ini seperti pas foto berbackground biru ya, jadi tidak usah menggunakan kacamata. Untuk teman-teman yang berjilbab tidak usah menambahkan penutup kepala lainnya, jadi jilbab saja. Selanjutnya teman-teman juga harus sudah memastikan mempunyai file dokumen foto SIM yang lama dan juga foto KTP dan tanda tangan di atas kertas putih. Nah, tanda tangan di atas kertas putih ini teman-teman bisa mengambil kertas HVS yang berwarna putih atau kertas putih lainnya dan bisa langsung menandatangani kertas putih tersebut, dan selebihnya tinggal foto aja. Persiapan lainnya ya sebelum mendaftar, sudah yakin bahwa teman-teman itu sudah merapikan penampilan sebelum mendaftar. Kenapa saya bilang begini? Karena nanti saat kita mendaftar itu kita akan diminta langsung untuk berfoto selfie lewat handphone tadi, khususnya yang berjilbab agar memakai jilbab terlebih dahulu karena nanti saat pendaftaran ada sesi selfie wajah kita. Kalau sudah rapi dan siap untuk selfie barulah bisa langsung daftar. Saya ingin mengingatkan agar sudah memastikan ada saldo di rekening teman-teman. Total semua yang saya bayar untuk membuat perpanjangan SIM A ini hanya Rp115.000. Itu sudah mencakup uang SIM A yaitu sekitar Rp90.000, ditambah lagi dengan uang tes psikolog. Selanjutnya akan ada pilihan ya, apakah SIM kita nanti kalau sudah selesai diambil di kantor mereka atau dikirim ke rumah alamat yang ada di Indonesia. Jadi jika memilih untuk dikirim lewat pos ke alamat rumah yang ada di Indonesia, maka kita akan dikenakan biaya pos sesuai alamat kita. Pembayaran mempunyai batas waktu 24 jam dari saat kita mendaftar. Jika teman-teman memang sudah ada saldo dan langsung bisa bayar, maka semua proses pembuatan perpanjangan SIM ini akan langsung diproses di hari yang sama dan kita nanti tinggal menunggu hasilnya saja. Jika semua persiapan tadi sudah ada, sudah ready untuk mendaftar, teman-teman membuka aplikasi tadi Korlantas ya. Jadi pada awal pendaftaran nanti yang pertama sekali
teman-teman jumpai adalah mengisi formulir ya. Jadi formulir ini adalah pengisian tentang data-data kita. Jika kita sudah ngisi formulir tadi, kita akan langsung diminta untuk mengupload dokumen-dokumen seperti SIM A, juga KTP, foto, dan lain-lainnya. Setelah itu, kita akan diarahkan untuk tes psikologi ya. Jadi sebenarnya yang banyak makan waktu itu adalah saat kita mengerjakan soal-soal tes psikologi ini. Saya informasikan di sini, tes psikologi ini memang agak lama, ada sekitar 4 sesi tes ya. Jadi sesi psikologi tes pertama itu hingga sesi ketiga itu masing-masing memiliki 15 soal. Jadi jawaban dari soal sesi itu memilih apakah benar atau salah dari satu pernyataan ya. Sementara sesi pertanyaan yang berikutnya adalah yang mempunyai 70 pertanyaan. Jadi di sini kita disuruh memilih jawaban setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Dan sesi yang terakhir adalah yang memiliki 10 soal. Saran saya sebelum mendaftar, siapkan mental dan ruang yang tenang agar bisa fokus menjawab soal-soal. Sebenarnya ini bukan masalah soalnya susah apa tidak, tapi kita memang dibutuhkan untuk bisa berkonsentrasi menjawab soal-soal tersebut. Di sini yang perlu diingat adalah setiap soal itu hanya dibatasi dengan beberapa menit ya. Jadi kita memang harus bisa cepat mengerjakan soal-soal tadi. Nah, selanjutnya kalau tes psikologi dan tes kesehatan kita sudah ada semua, sudah lulus ya. Nanti kan di akhir itu kita diinformasikan apakah kita lulus apa tidak. Ya, nanti kalau sudah lulus, semua hasilnya akan otomatis terdeteksi dan diserahkan ke aplikasi digital Korlantas ya, dan akan terkonfirmasi. Kita akan diarahkan untuk memilih Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Jadi misalnya karena keluarga saya ada di Kota Medan, maka saya pilih Satpas Polrestabes Medan. Selanjutnya pilih dikirim atau mau diambil langsung nanti di kantor. Jika dikirim, biayanya tadi saya sudah sebutkan, yaitu sesuai dengan alamat kita. Perlu diingat, SIM hanya bisa diminta dikirim ke alamat yang ada di Indonesia ya, jadi tidak bisa dikirim ke luar negeri. Kalian yang di luar negeri bisa kasih alamat saudara atau orang-orang yang terpercaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau sudah selesai hal yang tadi saya sebutkan, kita hanya tinggal menunggu saja. Nanti mereka akan memberi konfirmasi. Saya ingin memastikan bahwa ini adalah langkah-langkah untuk memperpanjang SIM A ya. Jadi selama SIM-nya belum expired atau belum mati masa berlakunya, maka kita bisa perpanjang lewat online. Kalau sudah expired atau sudah tidak berlaku lagi, saya tidak tahu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengar dan menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.